Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama Muhammad Hasbi, calon anggota Bawaslu Kabupaten Sopeng. Dan izinkan pula saya menyampaikan uraian inovasi dan program kerja sekiranya terpilih nanti jadi anggota Bawaslu Kabupaten Sopeng. Secara konseptual teoretik bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang akan menjadi agenda politik untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, keberadaan lembaga Bawaslu sebagai pengawal proses demokrasi memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa semua proses penyelenggaraan tahapan pemilu terlaksana dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini tentunya menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Untuk itu, sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota, diperlukan komitmen kuat untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga pengawal demokrasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan pemilu dilaksanakan dengan baik dan benar. Visi Bawaslu itu adalah terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis bermartabat dan berkualitas. Berikut beberapa inovasi dan program kerja Bawaslu Kabupaten yang dapat dilakukan. Ini di catatan saya ada 10 program yang dapat kita lakukan, karena ini kan tahapan sudah berjalan sebagian, dan kita sekitar 6-7 bulan ke depan itu adalah hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengkonsolidasikan sumber daya internal. Adalah sebuah program konsolidasi internal Bawaslu Kabupaten untuk mengkonsolidasikan sumber daya yang ada untuk memastikan semua pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu terfasilitasi dan terkonsolidasi dalam lingkup Bawaslu Kabupaten dan penyelenggara ad hoc itu Panwascam, PKD, dan pengawas TPS nantinya. Yang kedua, program pelatihan dan penguatan kapasitas. Nah, program pelatihan dan penguatan kapasitas ini ditujukan kepada personel Bawaslu, sekretariat Bawaslu, penyelenggara ad hoc, Panwascam, PKD, dan pengawas TPS. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahamannya tentang peraturan pemilu, teknis pengawasan, dan keterampilan komunikasi, dan termasuk juga keterampilan manajemen dan leadership, kepemimpinan. Peningkatan kapasitasnya akan meningkatkan kemampuan pengawas untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran dengan lebih baik. Yang ketiga, membangun kemitraan yang kuat dengan instansi terkait seperti partai politik, LSM, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil atau komunitas-komunitas lain untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan. Terutama kemitraan dengan kejaksaan dan kepolisian dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Yang keempat, program kampanye edukasi. Program ini kita mengedukasi secara luas kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu, prosedur pemilu, dan mekanisme pengawasan yang ada. Yang kelima, program sosialisasi masif. Setiap penyelenggara pemilu wajib menyebarluaskan informasi kepemiluan dengan menggunakan berbagai platform, baik konvensional maupun digital. Memproduksi audiovisual konten animasi. Produk-produk visual konten dan animasi ini, kita berharap penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu,
dapat memanfaatkan potensi akun media sosial masing-masing personal, anggota Bawaslu, anggota KPU, penyelenggara ad hoc, PPK, PPS, Panwascam, dan PKD, Bawaslu. Ini dimungkinkan untuk menggunakan media sosialnya untuk penyebarluasan informasi secara masif. Kemudian program monitoring media sosial. Program ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran pemilu dan menganalisa tren dan isu yang berkembang selama masa tahapan pemilu di media-media sosial. Seperti misalnya bagaimana mengidentifikasi yang lebih marak adalah berita-berita hoax. Hoax ini adalah sebuah identik dengan terorisme dalam terorisme informasi. Terorisme informasi ini itu lebih dahsyat daya rusaknya daripada teroris atau menggunakan bom. Nah, ini yang perlu ya. Karena kalau bom itu hanya lokalisir saja. Kalau media sosial, berita bohong melalui konten-konten media sosial itu daya rusaknya jauh, bahkan di seluruh dunia tahu. Kemudian yang ketujuh, program perlindungan pengawasan pemilu. Nah, program ini dibuat karena kita punya sejarah pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2019 yang lalu. Di beberapa tempat kejadian-kejadian ada teman-teman yang kecelakaan dan meninggal dunia, termasuk mendapatkan ancaman-ancaman dan tekanan. Ini perlu mendapat perlindungan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ke pengawasannya. Misalnya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk asuransi jiwa dan kecelakaan kerja. Kemudian kerjasama dengan kepolisian dan aparat keamanan lain untuk memastikan bahwa tidak ada tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman sehingga teman-teman bisa bekerja dengan tenang. Kemudian kedelapan, program pencegahan melalui penguatan pengawasan partisipatif. Kita ingin membangun kesadaran pemilu yang berintegritas, bersih, jujur, dan berkeadilan. Kemudian program penggunaan teknologi dan inovasi. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pemilu. Misalnya, menggunakan sistem informasi atau aplikasi mobile untuk pelaporan pelanggaran pemilu secara real time. Penggunaan teknologi pemantauan suara dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terakhir, program pengawasan partisipasi masyarakat. Kita ingin mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu dengan memberikan informasi yang mudah diakses perihal mengenai hak-hak dan kewajiban pemilih, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada pemilih dan kelompok masyarakat lainnya. Nah, khusus untuk program pendidikan, sosialisasi pengawasan pemilu, dan pelibatan partisipasi masyarakat ini, ada sebuah konsep inovasi yang dapat diimplementasikan yang saya beri nama Garansi Bawaslu, yang berakronim Gerakan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu. Garansi Bawaslu. Ini adalah sebuah istilah secara kata garansi sendiri adalah istilah yang merujuk pada janji atau jaminan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan dengan baik dan benar. Konsep garansi Bawaslu adalah salah satu konsep gerakan sosialisasi pengawasan pemilu yang strategis dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum. Pengawasan pemilu yang kuat dan partisipatif memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi. Berikut beberapa aspek kunci dalam konsep inovasi garansi Bawaslu. Yang pertama, melakukan edukasi dan penyuluhan.
Melalui kampanye edukasi yang menyeluruh, masyarakat diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan pemilu. Pemahaman ini mencakup peran Bawaslu, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan cara-cara efektif untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Seperti misalnya kegiatan pendidikan politik generasi milenial, pendidikan politik kaum perempuan, pendidikan politik kaum marginal, pendidikan politik pada kegiatan masyarakat lainnya. Di safari khutbah Jumat misalnya, goes to school yang biasa kita lakukan, ini kita bisa lakukan bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang setiap hari Senin kita bisa menjadi instruktur upacara, ya, itu biasanya, dan itu kita bisa gunakan menyampaikan program-program tahapan pemilu beserta dengan pengawasannya. Nah, termasuk juga kita bisa melakukan sosialisasi pengawasan di pinggiran-pinggiran. Ya. Ini selama ini jarang sekali warga yang ada di pegunungan, yang daerah-daerah terpencil, ya, jarang sekali tersentuh dengan edukasi dan penyuluhan berkaitan dengan kepemiluan. Nah, itu perlu kita lakukan dengan kegiatan Ghost Muntai. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial memungkinkan gerakan sosialisasi mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Konten yang informatif dan menarik di media sosial dapat mengundang partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat. Misalnya, kegiatan optimalisasi akun media sosial Facebook, Instagram, YouTube, TikTok milik penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU. Kita bisa buat program podcast, ngintip, ya, tanda kutip, ngintip, ngobrolin terkait pemilu. Kemudian pelibatan generasi muda dalam gerakan sosialisasi pengawasan pemilu. Dengan terlibatnya generasi muda, gerakan ini akan semakin relevan dan memperkuat pengawasan pemilu di masa depan. Keempat, kemitraan dan kolaborasi. Menggandeng berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, media massa, dan ormas akan memperkuat jaringan sosialisasi. Kemitraan ini dapat memberikan berbagai sumber daya dan dukungan sehingga gerakan menjadi lebih terukur dan berdampak positif. Yang kelima, penegakan pada nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi pengawasan pemilu harus ditekankan pada nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi. Penggunaan materi kreatif. Penggunaan materi kreatif seperti poster, video, dan kampanye daring dapat menarik minat masyarakat dalam memahami dan mendukung gerakan sosialisasi pengawasan pemilu. Terakhir, sebagai kesimpulan, uraian inovasi dan program kerja sekiranya nanti terpilih menjadi anggota Bawaslu yang dapat kita lakukan, dipahami bahwa inovasi dan program kerja yang efektif adalah kunci bagi Bawaslu untuk mencapai tujuan dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu, terkhusus bagaimana menghasilkan pemilu yang berkualitas. Konsep garansi Bawaslu sebagai inovasi dan program konsolidasi internal, membangun kemitraan multi stakeholder, pemanfaatan teknologi, partisipasi publik, dan pendekatan pendidikan pemilih dapat meningkatkan kinerja Bawaslu dalam memperkuat peran sebagai lembaga independen yang kredibel dalam mengawasi pemilu. Dengan adopsi, inovasi, dan implementasi program yang tepat, Bawaslu dapat lebih efektif dalam melindungi demokrasi dan hak suara warga. Saya kira itu hal-hal penting yang kami dapat uraikan. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam mengelola Bawaslu untuk melaksanakan program-program kerjanya, kami menerapkan prinsip 5K. K yang pertama adalah komunikasi, kemudian koordinasi, konsultasi, konsolidasi, dan setelah itu kita akan ramu dan kita akan melakukan mengontrol semua tahapan-tahapan pemilu, tahapan-tahapan pengawasan pemilu. Saya kira demikian. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan pemilu yang adil.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.